Perhatikanlah, gadis yang lumpuh selama bertahun-tahun ini, malah dihina oleh seorang imam. Bahkan diminta untuk berdiri sendiri menerima berkat. Namun, tak disangka. Sejak Pastor Paul tiba di desa kecil, dengan sifat ramah dan akrabnya, membuat semua penduduk pulau menjadi pengikut setia Tuhan. Gereja yang dulunya sepi, kini penuh setiap minggu saat misa. Namun pada hari itu, pendeta yang awalnya baik hati, malah bertindak aneh, malah meminta Lisa yang kakinya lumpuh, untuk berdiri dan menerima hosti sendiri. Kata-kata ini terucap, membuat semua yang hadir marah. Menganggap tindakan imam ini sebagai penghinaan terhadap penyandang disabilitas. Mulai menyalahkan perilaku sang imam. Namun pada saat itu juga, Lisa yang diam tanpa suara, seakan-akan mendapat inspirasi. Dan dengan terhuyung hayang berdiri. Adegan ini benar-benar membuat semua orang terkejut di tempat itu. Melihat Lisa yang mulai bergerak mendekati pastor langkah demi langkah. Semua orang di gereja menahan napas. Tubuh suci Yesus. Amin. Ini benar-benar adalah mukjizat Tuhan. Dan sejak kejadian Lisa terjadi, setiap orang yang menghadiri misa akan mengalami perubahan yang luar biasa pada tubuhnya. Pertama-tama Ibu Rile. Penglihatan buram yang semula sudah pulih sepenuhnya. Sementara suaminya yang selalu memancing. Penyakit lama di pinggangnya juga sembuh dengan ajaib. Hal ini membuat keluarga Rile sangat bahagia. Mereka dengan gembira mengenang masa muda di rumah. Dan Lisa sedang memulihkan diri di sana. Ditemani oleh orang tuanya. Datang ke Dr. Greene. Setelah pemeriksaan oleh Greene, diketahui. Awalnya cedera serius pada tulang belakang Lisa. Sekarang telah menjadi cedera ringan biasa. Hanya dengan melalui pelatihan rehabilitasi. Dia suatu hari nanti akan bergerak seperti orang normal. Hal ini sangat mengguncang bagi Green. Jelas, berdasarkan kondisi penyakit sebelumnya, Lisa sama sekali tidak mungkin sembuh. Ini benar-benar melanggar pengetahuan medis. Namun orang tua Lisa sudah terlalu senang. Hanya mengatakan ini adalah anugerah dari dewa. Setelah mereka pergi, Green kembali ke dalam rumah. Menemukan ibu yang sakit di tempat tidur tiba-tiba menghilang. Mendengar ada suara di lantai atas. Buru-buru naik untuk melihat. Tiba-tiba melihat ibu di kamar lantai 2. Dan dia berbicara sendiri tentang masa lalu. Tampaknya bahkan demensia juga semakin pulih. Ini membuat Green sangat terkejut. Ibu sudah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Tetapi sejak Pastor Paul sering datang untuk melayani, tubuhnya terus membaik. Sepertinya semua ini terkait erat dengan Pastor Paul. Setelah berita menyebar, penduduk desa datang berbondong-bondong. Menjadi penggemar setia Paul. Hanya Rile. Materialisme yang teguh. Membuatnya tetap meragukan apa yang terjadi. Di sebuah pertemuan pemulihan alkohol, Rile bertanya kepada Paul dengan sukarela. Apakah dia tahu Lisa bisa berdiri sejak dulu? Dia pikir Lisa sebenarnya sudah sembuh. Pastor hanya kebetulan terlibat dalam hal ini. Tapi Paul tidak memberikan jawaban. Dia mengatakan dia hanya ingin membantu penduduk. Tentang apakah ada yang benar-benar percaya pada Tuhan. Dia tidak peduli. Tapi bagaimanapun juga, keajaiban terjadi. Membuat penduduk desa yakin pada Pastor Paul. Sebagai utusan yang diutus Tuhan. Orang yang datang ke misa di gereja juga semakin banyak. Dan desa juga berkembang ke arah yang baik. Riley dan Erin kembali bersatu. Penduduk masing-masing juga memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Lisa yang pulih pada hari itu. Dengan sendirinya menemukan rumah Tuan Kiao. Tulang belakang negara. Bahwa Tuan Kiao adalah biang keladi kelumpuhan Lisa. Tuan Kiao pada masa itu karena minum berlebihan mengalami kecelakaan. Elki tanpa sengaja mengenai tulang belakang Lisa. Tulang belakang negara. Bertemu kembali dengan pelaku utama. Lisa menceritakan kebencian terhadap Tuan Kiao selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, arah pembicaraan berubah. Lisa akhirnya memilih untuk memaafkannya. Aku datang kali ini. Memilih untuk memaafkanmu. Kejujuran yang tulus. Akhirnya membuat Tuan Kiao yang hidup dalam penyesalan terbuka. Hubungan seperti gunung es. Akhirnya mencair. Bisa dikatakan semuanya berkat Pastor Paulus. Namun pada hari itu, saat Paulus membaca firman Tuhan seperti biasa, tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan. Dan tiba-tiba jatuh tanpa peringatan. Setelah diperiksa oleh Dr. Green, tidak ditemukan masalah apapun. Semua orang mengira bahwa imam hanya lelah. Namun ketika imam kembali ke gereja, ia pergi sendirian ke ruang pengakuan dosa. Dan mulai mengakui segala dosanya kepada Tuhan. Mengakui bahwa ia telah berbohong. Ternyata dia adalah imam tua bernama Yohanes. Sejak keajaiban terjadi, setelah Lisa sepenuhnya memaafkan Lau Kiao, hanya 2 orang di kota kecil ini, akhirnya menyerahkan diri pada Tuhan. Riley dan Joe tua bergabung dengan kelompok pemulihan alkohol. Setiap minggu mereka datang ke gereja untuk berbicara dengan Paul. Dan ketiganya dengan cepat menjadi teman baik. Namun pada hari itu, setelah Riley dan Joe pergi, tubuh Imam Paul kembali menunjukkan gejala aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Dia dengan susah payah kembali ke rumah. Saat itu, Suster Grace juga berada di sana. Namun sebelum mereka sempat berbicara, Imam langsung roboh ke tanah. Dan tubuhnya mulai bergerak tak terkendali. Bahkan mulutnya juga mengeluarkan darah merah muda. Kondisi penyakit yang aneh ini. Seperti saat anjing tua Joe diracun sampai mati. Tidak lama kemudian, Paul tidak bergerak lagi. Ayah Lisa dengan hati-hati memeriksa keadaannya. Menemukan bahwa Paul sudah mengalami kesulitan bernapas. Kemungkinan besar akan meninggal. Dan pada saat itu, Paul, matanya penuh dengan pembuluh darah. Dia teringat dengan samar-samar. Semua yang terjadi saat dia masih menjadi Pastor John. Pastor John yang menderita penyakit Alzheimer pada saat itu. Mengikuti tim keuskupan dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem. Namun karena usianya sudah tua. Menderita penyakit pikun.
Selalu tersesat di tengah jalan. Dia juga tidak berani mengungkapkan penyakit pikunnya. Beritahu kepada semua. Takut kehilangan posisinya sebagai pastor. Namun semakin parahnya penyakit sudah membuat John menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. Jadi setelah memutuskan untuk mengakhiri ziarah kali ini, dia memutuskan untuk tinggal di daratan dan menyambut waktu terakhirnya. Namun, dalam perjalanan menuju DMSG, dia kembali jatuh sakit dan terpisah dari yang lain. Pastor John yang kebingungan, tersesat di padang pasir yang tak berujung. Berjalan tanpa tujuan di tengah badai pasir. Saat dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba dia melihat sebuah pintu gua di tengah pasir kuning. Untuk menghindari badai pasir, dia masuk ke dalamnya. Di dalam gua, gelap gulita. Dia dengan hati-hati menyalakan korek api. Dan dengan cahaya redup, dia melihat sesuatu tidak jauh dari situ. Dia melihat sepasang mata besar berwarna kastanye. Ini membuatnya ketakutan sehingga dia menjatuhkan cahaya yang dipegangnya. Saat dia menyalakan korek api lagi, monster itu baru saja melompat ke arah Pastor John dan menggigit lehernya. Dengan rakus menghisap darah Pastor John. Saat pastor hampir menghembuskan nafas terakhirnya, dia mengira monster itu sebagai malaikat dalam keadaan tidak sadar. Dia bahkan memohon kepada malaikat. Namun monster itu, setelah mendengar doa sang pastor, tidak membunuhnya, malah memotong lengannya sendiri, dan membiarkan John minum darahnya. Keesokan harinya, ketika John bangun kembali, rambut putihnya yang dulu hilang, dia kembali seperti muda. Melihat perubahan tubuhnya, John benar-benar terpesona oleh mukjizat ini. Maka dia berlutut di hadapan monster di dalam gua. Meskipun monster itu berbeda dengan malaikat biasa, bahkan tidak bisa bersentuhan dengan sinar matahari, tetapi memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Itulah malaikat yang ditakdirkan baginya.